Pantura, organisasi pekerja migran Indonesia yang sudah 15 tahun didirikan di Taiwan ini, saat ini kami mengundang mereka untuk memperkenalkan mengenai organisasi Pantura. Ternyata Pantura sudah berhasil membangun beberapa masjid di kawasan Pantura dan juga organisasi ini selalu membantu pekerja migran yang mempunyai kesusahan baik dalam bidang ketenaga kerjaan maupun saat sakit. Dan bagaimana Pantura menyikapi hal-hal yang saat ini terjadi mengenai perkelahian tawuran antar PMI? Berikut wawancaranya bersama CNA Fokus Taiwan Indonesia. Terima kasih nih untuk Kang Sule dan Mas Jo yang sudah datang untuk memenuhi undangan dari CNA Fokus Taiwan Indonesia. Nah, saya mau kenalan lebih lanjut nih. Nah, nama Pantura ini organisasi yang sudah kita kenal sudah lama dulu. Nah, ini ingin sekali nih kenalan sama teman-teman nih dari Pantura. Nah, yang pertama dulu dari Kang Sule. Kang Sule coba nama aslinya siapa, terus dari mana, berapa tahun sudah di Taiwan gitu. Monggo Kang Sule. Kalau nama asli saya Iwan saja. Biasa kalau di sini itu kan dipanggil Sule. Nah, saya di sini udah 11 tahun dari 2014-an kalau nggak salah. Sampai sekarang ya alhamdulillah aktif di Pantura juga sudah sekitar 8 tahun atau 9 tahunan. Wah, ini jangan-jangan dipanggil Sule kayak Sule itu ya. Padahal nggak mirip. Padahal nggak mirip. Oke. Nah, dengan Mas Jo, nama aslinya siapa nih? Terus dari mana, sudah berapa tahun di Taiwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Ibu ya. Nama saya Ari Suparjo ya, biasa dipanggil Parjo atau Ayah Siren kayak gitu ya. Saya berasal dari Subang, Jawa Barat, dan saya juga baru genap 1 tahun untuk masuk ke Pantura. Jadi saya masih belajar, Bu, ya, masih belajar. Ya, Pantura menurut saya sangat positif ya program-programnya untuk kebaikan teman-teman WNI yang di sini, yang bekerja di sini. Ya, untuk Mas Jo dan Mas Kang Sule ini, apa sih artinya Pantura? Terus Pantura itu biasanya membantu dalam bidang apa saja? Mungkin Kang Sule sama Mas Jo bisa menambahi itu. Kalau Pantura itu dulu terbentuknya karena ya biasa teman-teman nongkrong di stasiun atau di toko Indo atau apa. Dulu itu kan yang biasa nongkrong kan orang-orangnya kan udah kenal semua. Jadi kebetulan yang biasa nongkrong itu kan anak-anak dari daerah pesisir pantai utara gitu. Jadi harus memandang harus bisa dikoordinir dalam satu wadah di terbentuknya Pantura gitu, Bu. Iya, jadi untuk manfaat program-program ke depannya ya yang sudah berjalan itu setiap satu kabupaten ada musola yang dibangun sama Pantura ya, dan sudah ada beberapa dari Cirebon, Indramayu sama Subang ya. Yang sudah ada bentuk fisik musolahnya gitu. Terus kita juga kan sering membantu rekan-rekan PMI juga yang ada beberapa permasalahan lah terkait pekerjaan atau terkait sosial di lingkungan masing-masing di sini. Nah, teman-teman selama ini Pantura berada itu ada pernah terkesan nggak yang paling membantu PMI, baik itu PMI yang mungkin pernah dibantu karena sakit atau mungkin PMI yang bantu ketenaga kerjaan yang lain? Kira-kira ada kasus yang sampai sekarang Pantura masih ingat dan paling menyentuh, itu kira-kira kasus apa? Monggo, Kang Sule. Kalau masalah ke situ kalau menurut saya sih sudah nggak ada yang istilahnya. Saya juga sering membantu ya. Salah satunya maksudnya? Salah satunya itu yang paling itu pernah yang koma terus pas dalam kepulangan itu kan ya saya juga berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah
Dia itu kan free dan alhamdulillah sekarang kabarnya itu di Indonesia sudah sehat. Gitu. Alhamdulillah dibantu oleh Pantura ya waktu itu, koma ya, sakit apa waktu itu? Saya juga kurang tahu, udah lama sih itu ya, tapi ya agak lupa juga rekam medisnya gitu. Yang jelas itu koma karena jatuh atau karena apa saya lupa juga. Udah lama. Pantura saya lihat juga aktif ya untuk misalkan amal gitu ya, untuk mau Iya. mendirikan musola gitu, Iya. untuk teman-teman yang sakit diberi bantuan seperti itu ya. Iya. Kita juga kan ada kadang siklus cuaca di Indonesia itu kan biasanya kalau masalah bencana itu bencana alam ya kayak kebanjiran atau apa itu biasanya itu antara bulan 2, 3, 4 itu. Ya, Curah hujan kan lagi tinggi-tingginya. Biasanya kita ya sering mengadakan aktif galang dana untuk membantu yang di daerah atau ya yang di sini juga barangkali ada yang kecelakaan atau sakit juga. Kita juga sering begitu. dan kita pun melibatkan naungan-naungan yang di Pantura kayak gitu ya, kayak Dharma Ayu, terus kayak Laskar Cirebon, Gana Subang, juga Brebes dari XTC Taiwan juga, kita libatkan semua bersinergi untuk menggalang dana untuk kemanusiaan, untuk membantu teman-teman yang terkena masalah di sini, yang membutuhkan bantuan walaupun nggak seberapa kayak gitu. Minimal kita bisa meringankan beban teman-teman yang terkena masalah di sini. Wah, luar biasa, saya baru tahu ini, luar biasa sekali. Ya itu juga kan kita juga menggandeng kayak dari Ganas bukan Ganas Subang ya, Ganas itu ya. Aktivis. Kayak Tiwa juga atau dari Sebima, SPIPT. Pak. Saya juga aktif menggandeng mereka untuk berkoordinasi, saling membantu lah. Barangkali ada permasalahan kayak PMI dengan majikan atau PMI dengan agensi atau dengan apa terkait dengan ketenaga kerjaan lah, seperti kadang juga kita juga membantu, kadang kita juga kan ada yang karena sakit gitu ya. Saya juga heran nih di sini kayaknya sakitnya itu berat-berat ya gimana ya. Iya, iya. Kalau di Indonesia itu sakitnya apa, tapi di sini Mungkin stres kali ya Mas ya. ya mungkin beban kerjaan juga. Tekanan. Kalau kayak yang Bapak informal ya mungkin ya mohon maaf juga mungkin karena terkait menjaga pasien juga ya mungkin bisa namanya apa ketularan atau apalah gitu. Di dalam Pantura sendiri menaungi berapa organisasi? Saya dengar-dengar sampai ada puluhan organisasi seperti itu. Kira-kira berapa banyak organisasi yang jadi satu dengan Pantura? Yang jadi satu itu saat sekarang itu ada 6. Cuman dari 6 itu kan ada turunan-turunannya juga. Ada ya pokoknya banyak lah turunannya. Jadi awal mula kita itu kan ada 9, terus ada 6. Nah, tapi dari 6 ini banyak turunan organisasi juga. Contohnya misalkan kayak Indramayu, kayak Dharma Ayu, di bawahnya tuh ada kedaerahannya kayak gitu, kayak tingkat kecamatan. Terus yang dari Cirebon juga ada yang tingkat kecamatan, ada Cirebon Timur, Cirebon Barat, Cirebon Utara kayak gitu. Jadi secara tidak langsung apa secara langsung kita itu mengkoordinir kayak gitu, walaupun kita serahkan sama masing-masing dari naungan kita kayak gitu. Wah, kalau bisa saya prediksikan ini mungkin ribuan di bawah naungan, ribuan PMI ya, di bawah naungan Pantura ini dari organisasi-organisasi yang tadi ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita ngomong-ngomong soal organisasi nih ya, ini kemarin Pak Arief, Kepala KDII kan mengundang ya beberapa organisasi juga, organisasi kedaerahan, karena beliau ini sangat bersimpati sekali dengan teman-teman kesatuan PMI ya di sini ya, organisasi ini. Karena ada beberapa kejadian ya, baik di Taichung maupun di Ciayi mengenai perkelahian, sampai Pak Arief akhirnya, wah
beliau agak ya sudah menegaskan untuk yang perkelahian langsung dideportasi. Nah, Anda sebagai salah satu pegiat atau ketua dari organisasi ini, bagaimana tanggapan sampean-sampean jenengan ini, Anda ini mengenai keributan yang ada yang dibuat oleh teman-teman PMI ya, oknum segelintir teman-teman PMI di acara-acara tersebut, gimana ini tanggapannya? Ya kami sendiri ya sangat menyesalkan lah terjadinya perkelahian-perkelahian tersebut. Tapi ya harapan kami itu Pak Arief dalam hal ini kan Kepala KDI untuk memberikan tindakan tegas lah untuk kedepannya, bukan untuk sekarang, untuk kedepannya buat aturan yang lebih dipertegas lagi, lebih adil untuk semua, dengan catatan. Jadi ya terkadang saya ada informasi-informasi yang kadang orang tidak tahu menahu, ada yang tahu-tahu ada yang mukul atau ada itulah terjadi perkelahian, apalagi kalau kejadian kemarin di Taichung itu kan di Salah satu bar ya. Iya. Salah satu kedai. Kan, karena mungkin pengaruh minuman keras juga lah. Monggo kalau mau nambahin Mas Jo. Ya mungkin dengan keluarnya bukan kebijakan ya, jadi pernyataan ya untuk ancaman dideportasi atau ada hukuman, proses hukum di sini ya, sebenarnya kita sebagai pernah menyelenggarakan acara organisasi Pantura gitu dan naungannya sudah menyertakan dalam pamflet atau flyer yang sudah kita posting kayak gitu, berikut dengan larangan-larangan yang sudah dicatatkan secara rinci dan jelas supaya mematuhi larangan itu, tapi pada kenyataannya tetap terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya, dalam hal ini wajar kalau misalkan Bapak Arief Kepala KDI memberikan ketegasan untuk ancaman hukuman pidana dan bahkan mungkin lebih parahnya deportasi ya. Mudah-mudahan ke depannya jangan sampai ada lagi. Setelah ini jangan sampai ada lagi, kita damai-damai aja. Karena apa mungkin Pak Arief mengeluarkan ketegasan seperti itu ya, karena sudah sering terjadi kayak gitu. Dan imbasnya tetap jadi orang Taiwan memframing orang Indonesia itu suka rusuh kayak gitu ya. Sulit ditertibkan. Kalau untuk masalah skill kerja, ya yang saya lihat orang Taiwan segitu banyaknya WNI yang bekerja di sini, mungkin mereka percaya dengan skill kerja orang Indonesia. Dan ya kita tidak terlepas dari perilaku negatifnya kayak gitu yang dibawa dari adat kebiasaan dibawa ke sini. Jadi tidak di sini kan beda, kulturnya kan beda sama Indonesia. Jadi ya untuk mencegahnya, kalau untuk menghentikan mungkin sangat sulit, bahkan tidak bisa ya. Kita kembali lagi untuk meminimalisir aja, meminimalisir keributan kayak gitu atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya kita balik lagi ke diri kita masing-masing, walaupun kita terpengaruh mungkin sama teman-teman yang mengkonsumsi alkohol ya, jangan terpengaruh ya, tapi kita masih bisa kontrol kayak gitu. Kalau bukan kita yang menghentikan, siapa lagi kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing kayak gitu. Begitu. Terus ini ada tambahan nih, teman-teman juga sempat ya, saya lihat di media sosial itu tempat teman-teman netizen juga banyak. Itu terlalu banyak kegiatan, acara ini setiap bulan ada yang ngundang artis ini akhirnya rusuh, akhirnya perkelahian, mabuk-mabuknya seperti itu. Nah, menurut sampean jenengan Anda yang sudah senior kayak Kang Sule itu, apa sebaiknya, kan Pak Arief kan bilang dengan adanya ini kalau bisa nanti nggak boleh ada acara, kalau bisa tidak boleh ada acara ke depannya untuk meminimalisir ini ya untuk tidak ada kejadian perkelahian ini. Nah, menurut sampean Anda ini bagaimana ke depannya untuk acara-acara ini, apakah mungkin tidak terlalu banyak atau ada dijadikan satu, atau untuk menurut yang mau membuat acara ini seperti apa sih itu mungkin?
Kalau sekarang itu kan kembali lagi ke yang tadi ya, dari khususnya dari kita itu kan ada memang naungan kita 6 ya. Tapi dari naungan kita itu ada beberapa puluh organisasi lagi turunannya lah. Jadi mereka itu bikin acara lain sendiri, bikin acara sendiri, bikin acara sendiri. Kalau harapan saya itu keinginan saya itu diperketat lagi perizinannya. Jadi untuk meminimalisir keributan atau ya yang jelas perizinan aja lah. Ya Yang diperketat. mengkonfirmasi ke KDI selaku perwakilan pemerintah di sini kayak gitu supaya mungkin ada penjamin ketua pelaksana atau penanggung jawab yang sudah dicatat nanti sama pihak pihak KDI kayak gitu biar bisa biar bisa gampang identitasnya gitu kita ketahui ya KDI ketahui kayak gitu ya. Kita juga kan untuk meminimalisir keributan di acara ya. Kita sebisa mungkin itu di pamflet-pamflet itu kan selain itu kan ada larangan begini kan dilarang membawa minuman keras atau senjata tajam atau apa. Di samping itu kita menghimbau kepada beberapa rekan yang hadir itu tidak boleh menaikkan bendera. Alhamdulillah dalam segi ini mereka nurut. Di samping itu untuk meminimalisir keributan juga kita sudah biasanya kita berkoordinasi dengan polisi setempat. Biasanya mereka itu aparat setempat, kepolisian setempat itu membawa anggota sekitar minimal 5 ke atas. Iya, ada beberapa yang siaga di lokasi ya. Siaga. Iya, ya bagus sekali. bersinergi sama keamanan yang ditunjuk sama pihak panitia itu. Bagus juga, jadi ada polisi Taiwan yang Iya. yang ada biar untuk mereka takut kalau mau ada keributan ya. Iya, iya. Terus mungkin dicek di yang seperti dulu kita ada event-event bersama dicek gitu sebelum masuk mungkin miras, minuman keras, senjata tajam dicekin, diambilin gitu ya. Kalau ya kita pernah mengecek juga, tapi tetaplah tetap ada kebobolan juga. Masalahnya itu kan kalau anggota-anggota kita sendiri yang itu kan nggak enak ini teman apa ini nggak enak. Akhirnya kalau nggak enak ya banyak yang masuk. Iya, banyak yang kebobolan Iya. akhirnya kan. Oke. Ya namanya organisasi kedaerahan ini kenal itu kenal gitu Bu. Jadi kita naruh kepercayaan aja ke mereka kayak gitu supaya mereka bisa mengendalikan dan ini kan tujuan kan hiburan kayak gitu, bukan untuk keributan. Hiburan untuk hiburan kita semua kayak gitu. Kita itu panitia menghibur teman-teman kayak gitu. Jangan sampai dijadikan panggung untuk masalah pribadi diributin di acara kayak gitu kan. Nah, ya kayak gitu tujuannya. Kita itu pengen sama-sama organisasi pengen menghibur teman-teman kayak gitu tujuannya. Iya. Kita di sini kan kadang banyak ya yang para pekerja migran di sini kan karena beban pikiran di pekerjaan atau yang biasa saya dengar di itu kan karena ada pihak keluarga itu mungkin pikiran banyak jadi barangkali pengen hiburan ya kami hibur juga tapi ya untuk rekan-rekan ya tolonglah hargai yang mengadakan acara Soalnya supaya aman, tertib, lancar gitu. soalnya biayanya cukup lumayan besar loh untuk mengadakan suatu acara mengundang salah satu artis ibu kota atau artis daerah dari Indonesia gitu kan untuk sewa gedung untuk pokoknya logistik lainnya itu ya hampir mendekati minimal itu 500.000 NT minimal. lumayan lah. Ya mungkin kalau untuk perusahaan mungkin kecil ya, tapi kalau untuk kita urunan ya nilai segitu besar. Iya gitu, Bu. Apalagi ini acara-acara itu urunannya teman-teman gitu ya. Terus dibuat rusak oleh teman-teman lagi. Iya. Nah, Nah, biasanya itu juga pihak panitia barang seumpama ada kelebihan dana itu kan itu juga disalurkan untuk kesosialan juga untuk membantu rekan-rekan yang bermasalah atau apa sih
bencana alam, kadang-kadang ada Sumbangan gitu ya kan ya. untuk sumbangan-sumbangan gitu. Kelebihan dari Heeh. apa sumbangan-sumbangan dari teman-teman yang hadir ya gitu. Untuk yayasan juga banyak yang ke situ. Sebenarnya bagus ini, tujuannya sangat bagus ini ya. Nah, mungkin untuk bisa lebih lagi memberikan nasihat ke teman-teman atau mungkin pesan-pesan, bukan nasihat ya, kayak sudah sepuh Iya, sudah ini barang-barang mengingatkan Iya, aja ya. mengingatkan aja mungkin pesannya teman-teman apa nih untuk mau ada acara lagi ke depannya. Terus kalau ada acara itu seperti apa untuk teman-teman PMI di seluruh Taiwan, bukan hanya untuk teman-teman organisasi Pantura aja tapi semuanya gitu. Monggo silakan Kang Sule dulu. Ya harapan kami ya tolonglah hargai para panitia juga untuk semua yang mengadakan acara. Hargai, jangan bikin keributan di acara. Karena persiapan untuk sebuah acara itu bukan 1 minggu, 2 minggu kan. Itu ada yang 6 bulan sebelum, ada 4 bulan sebelum. Tenaga dan pikiran kita itu terkuras, tercurah untuk kelancaran acara. Jadi hargailah para panitia, para penyelenggara acara tersebut. Biar acaranya lancar, tertib, aman. Untuk kelanjutannya, untuk kedepannya bisa lebih mudah lagi kalau kita mengadakan acara. Ya. Monggo Mas Jo. Ya untuk teman-teman sama seperti Kang Sule tadi, kita itu mempersiapkan acara itu tenaga, pikiran, sama materi juga kita korbankan ya. Tujuan kita itu, saya kira paham ya, untuk semua panitia dari organisasi, tujuan kita itu untuk menghibur teman-teman ya. Jangan yang telah kita adakan fasilitasi tempatnya dirusak dengan segelintir oknum-oknum yang membawa ke urusan pribadi, ke acara Iya. ke acara organisasi. Dan kita itu capek loh. Setelah acara kita bersihin sampah. Ya emang kita udah niatkan ya, untuk pesannya gitu teman-teman, kita bekerja sama untuk saling menjaga keamanan dan menjaga nama baik Indonesia di Taiwan ini. Soalnya Taiwan itu saya lihat sudah percaya sama skill kerja orang Indonesia ya gitu. Kita yang telah Taiwan berikan fasilitas kebebasan untuk kita di sini itu jangan kita coreng dengan perilaku yang negatif ya. Pesannya ya kayak gitu saja, kita membuat indah, membuat damai sesama WNI di sini. Apapun organisasinya, kita tetap satu Indonesia. Begitu. Siap, luar biasa. Kalau misalkan nih ada yang mau kontak untuk Pantura gitu, mau kontak-kontak dengan Pantura, ingin bekerja sama atau ingin berpartisipasi di acara apapun atau ikut organisasi, bisa kemana nih Kang Sule sama Mas Ya, Jo? bisa ke kita juga bisa lah. Nanti bisa memberikan ke kami ya, apa boleh dicantumkan misalkan untuk nama organisasinya di media sosial, kita cantumkan nanti di video ya. Iya, oke. Terima kasih banyak untuk kedatangannya di studio CNA Fokus Taiwan Indonesia. Terima kasih untuk wawancaranya. Sama-sama. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Kang Sule dan Mas Jo. Amin. Terima kasih juga untuk undangannya. Terima kasih untuk undangannya, Bu.